Assalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. Anit Kabir. Anit Kabir. Museumnya Presiden Turki. Ini pintu masuknya. Pintu masuknya. Ini gerbangnya. Tapi kita udah masuk. Dijagain. Kembali dulur-dulur, sekarang kita sedang berada di Anit Kabir, Ankara, Turki. Anit Kabir ini adalah komplek pemakaman Mustafa Kemal Atatürk. Ya. Jadi arti harfiah daripada Anit Kabir ini makam peringatan. Jadi Mustafa Kemal Atatürk ini adalah pemimpin perang kemerdekaan Turki serta pendiri sekaligus menjadi presiden pertama dari Republik Turki. Ini Anit Kabir ini letaknya di kota Ankara yang arsiteknya adalah Profesor Emin Halil Onat, ya pokoknya begitulah kira-kira, dan didirikan itu pada tahun 1941. Jadi ini makam monumental dari untuk Atatürk. Ya. Jadi sebenarnya situs ini juga ada merupakan tempat makamnya juga İsmet İnönü, itu presiden Turki kedua yang dikebumikan di tahun 1973 itu, tapi makamnya berseberangan dengan makam Kemal Atatürk ini, ya. Jadi makamnya justru menghadap ke Museum Atatürk yang di sisi berlawanan, ya, berlawanan. Di tengah-tengahnya itu tempat upacara. Ya dulur-dulur, ikuti kami untuk melihat komplek pemakaman Anit Kabir ini. Wih. Nah, Dulur-dulur, inilah bangunan monumen dari makam Kemal Atatürk yang sangat megah, ya. Dan makam ini dibuat konstruksi pertamanya tahun 1944, selesainya tahun 1953. Jadi untuk membangun komplek makam ini ya lebih kurang sekitar, ya berarti hampir 9 tahun, ya cukup lama, ya. Yuk dulu kita lihat pemakaman ini seperti apa. Sekilas biografi dari Mustafa Kemal Atatürk ini, itu nama aslinya itu adalah
Gazi Mustafa. Ya, itu asal mulanya. Jadi nama lengkapnya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Lahir tahun 1881 dan meninggal pada tahun 1938. Jadi Kemal Atatürk ini kira berusia lebih kurang 57 tahun. Dan beliau adalah seorang perwira militer dan negarawan Turki yang dulu beliau itu adalah masih ada Kesultanan Ottoman ya, di Turki, yang letaknya di Turki, dan beliau sebagai perwira militer. Namun pada saat Perang Dunia Pertama, Kesultanan Turki atau Kesultanan Ottoman ini itu dikalahkan oleh sekutu, karena Kesultanan Turki ini berpihak kepada Jerman, sehingga pada saat itu dikalahkan, maka Turki menjadi dikuasai oleh tentara sekutu dalam hal itu Yunani. Namun kemudian Kesultanan Ottoman dikuasai atau dikalahkan oleh sekutu. Kemudian Mustafa Kemal mengajak perwira militer bangkit untuk kemudian melawan sekutu untuk merebut kembali Turki, sehingga terjadilah peperangan. Tentara Yunani bisa terusir kembali ke Yunani, ya, dan Turki menjadi merdeka dan dijadikan oleh Mustafa Kemal menjadi Republik Turki yang demokratis, artinya yang demokratis dan sekular, sehingga dalam hal ini tidak diserahkan kembali kepada Kesultanan Ottoman. Ya, jadi dengan kata lain, Sultanan Ottoman selesai pada saat itu dan Turki menjadi suatu negara merdeka yang berbentuk republik yang pada waktu itu sekuler dan moderat dan demokrasi. Jadi termasuk republik yang demokrasi. Dan presiden yang pertama diangkatlah Mustafa Kemal Atatürk ini. Ya. Jadi presiden pertama dia adalah Kemal Atatürk. Namun menurut beberapa sumber, ya, sebenarnya Atatürk ini adalah beragama Islam. Namun beberapa sumber ada juga dia menyebut Kemal Atatürk ini adalah seorang agnostik, ya, maksudnya dia agak berpaham ateis mungkin begitu. Dalam artian beberapa sumber menyebutkan bahwa keyakinan Atatürk ini kadang-kadang ya dinilai mereka dia agak anti agama dan anti Islam, ya, itu dianggap orang demikian karena banyak indikasi demikian. Antara lain dia menyingkirkan Sultan Ottoman dan dia membuat negara jadi sekuler, terpisah dari agama. Bahkan Masjid Hagia Sophia yang selama 600 tahun dijadikan masjid pada saat Kesultanan Ottoman pada tahun 1923, yaitu pada saat kemerdekaan Turki, Masjid Hagia Sophia tidak dijadikan masjid, langsung di stop, kemudian dijadikan museum. Beruntung setelah berpuluh tahun kemudian, yaitu tahun 2020 atau 2021 kemarin, Presiden Turki berikutnya yaitu Erdogan membuka atau kembali menjadikan kembali Hagia Sophia ini menjadi masjid. Ya, alhamdulillah. Jadi tidak lagi sebagai museum tapi langsung dijadikan masjid. Semoga akan menjadi masjid seterusnya.
bisa lihat ini ya Bi ya, referensinya ya, pakai alat ini. Mustafa Kemal Atatürk ini meninggal kalau menurut informasi resmi sejarah, beliau itu menderita sirosis hati pada awal 1938. Kemudian meninggal pada tanggal 10 November 1938. Dan tidak dimakamkan seperti biasa di dalam atau dikubur dalam tanah, namun dimakamkan di museum pertama kali di etnografi Ankara, yang kemudian dipindahkan ke sebuah sarkofagus seberat 42 ton ya, di Mausoleum Anıt Kabir ini. Jadi dia dimakamkan atau ditaruh jenazahnya di dalam sarkofagus yang beratnya lebih kurang 42 ton. Dulur, kita sekarang berada di suatu shopping center atau juga disebut Anka Mall ya di kota Turki ini. Jadi Anka Mall ini adalah pusat perbelanjaan terbesar di Ankara ya. Tapi kalau untuk seluruh Turki dia nomor 2 karena yang paling besar adalah di kota Istanbul, Sefer Mall.
Baik, di Ankara ini, Anka Mall adalah pusat perbelanjaan terbesar di Ankara dengan luas lebih kurang 176 meter persegi. Ya. Ini dibuka pada tahun 1999. Jadi dia sebagai micro shopping center. Ya, dulu ikuti kami ya untuk jalan-jalan melihat situasi daripada Anka Mall atau shopping center yang terbesar di kota Ankara ini. Bersama. Sketcher.
Nah, dulur-dulur, sekian dulu perjumpaan kita. Semoga kebersamaan dengan kami akan menghibur dari dulur-dulur sekalian. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.